Guys, kamu tahu nggak? Tubuh manusia punya lebih dari 20.000 gen. Dan itu kayak kode rahasia yang nyimpen semua instruksi buat hidup kita. Warna mata, tinggi badan, bahkan selera musik kamu. Semuanya punya jejak kecil di dalam gen. Tapi yang paling gila adalah 99,9% gen kita sama persis antar manusia. Bedanya cuma 0,1%. Dan itu cukup buat bikin kita unik. Para ilmuwan juga nemuin bahwa gen bisa nyala atau mati, tergantung gaya hidup, makanan, dan lingkungan sekitar. Jadi, siapa kita bukan cuma soal takdir, tapi juga pilihan yang bikin gen kita bereaksi. Dalam diri manusia ada seluruh perpustakaan kehidupan, dan kita sendiri penulisnya. Guys, pernah dengar istilah turunan orang tua versus pengaruh lingkungan? Nah, dua-duanya benar. Gen memang ngasih kita blueprint, kayak rencana dasar tubuh, sifat, dan potensi bawaan. Tapi lingkungan yang kita hadapi setiap hari bisa menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Misalnya, gen kamu bisa bawa bakat musik, tapi tanpa latihan gen itu nggak akan aktif. Bahkan stres, pola makan, dan cara berpikir bisa ubah cara gen bereaksi. Ini disebut epigenetik. Jadi, siapa kamu hari ini bukan cuma hasil dari gen yang diwariskan, tapi juga dari lingkungan yang kamu pilih untuk hidup di dalamnya. Guys, kamu tahu nggak? Setiap manusia dapat setengah gen dari ayah dan setengah lagi dari ibu. Tapi gabungannya itu nggak kayak salinan copy-paste. Lebih kayak puzzle unik yang hasilnya cuma satu. Kamu, dari 46 kromosom di tubuhmu, 23 datang dari ayah dan 23 dari ibu. Itulah kenapa kamu bisa punya mata ayah tapi senyum ibu. Kadang gen tertentu lebih dominan, jadi dia yang kelihatan di fisik atau sifatmu. Tapi ada juga gen yang resesif. Diam aja, tapi tetap diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, di setiap sel tubuh kita, sebenarnya ada jejak cinta, perjuangan, dan sejarah keluarga yang nggak pernah hilang. Take my chances. I think I'll make my move. If it blows up in my face, at least I tried with you. It's like I never have seen. Tahu nggak kalau sekarang manusia udah bisa mengedit gen? Teknologinya disebut CRISPR, alat canggih yang bisa gunting dan tempel bagian gen tertentu. Kayak edit teks di komputer tapi di dalam DNA. Dengan teknologi ini, ilmuwan bisa nyembuhin penyakit genetik atau bantu tanaman tahan cuaca ekstrim. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan besar. Sampai di mana manusia boleh bermain sebagai pencipta? Karena kalau gen bisa diubah seenaknya, apa yang bikin manusia tetap manusia? Ilmu pengetahuan memang bisa bikin hidup lebih baik. Tapi kebijaksanaanlah yang nentuin arah evolusi kita selanjutnya. Di zaman sekarang, manusia udah bisa ngedit gen, nentuin sifat, bahkan mencegah penyakit sebelum lahir. Tapi di balik semua kemajuan itu muncul satu pertanyaan besar. Kalau segalanya bisa diatur, apa yang tersisa dari keajaiban manusia itu sendiri? Karena gen mungkin bisa menjelaskan bagaimana kita terbentuk, tapi nggak bisa menjelaskan kenapa kita merasa, bermimpi, dan mencinta. Ilmu genetika ngajarin kita tentang tubuh. Tapi hati dan pengalaman hiduplah yang bikin kita utuh. Di balik 20.000 gen yang membentuk kita, masih ada sesuatu yang nggak bisa disalin, nggak bisa diubah. Yaitu jiwa dan kesadaran yang bikin kita benar-benar manusia.